Nah sekarang ini bayangkan Nakama, sebuah tempat tersembunyi di kisah One Piece itu nih, celah menganga yang bukan sekedar jurang biasa nih, tapi gerbang menuju kekuatan absolut. Nah, Abyss itu adalah salah satu yang lagi ramai diperbincangkan sekarang ini karena salah satu kesatria suci menggunakannya. Itulah yang dikenal sebagai pentagram iblis Nakama. Kekuatan misterius yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang terpilih. Konon itu terkait dengan Imulo dan juga para Gorosei. Namun sekarang Abyss itu juga terkait dengan para kesatria suci. Apa sih sebenarnya Abyss atau Abyssmo atau bahkan sebutannya pentagram Cycle of Baphomet itu? Nah, apakah ini portal menuju dunia iblis, sumber kekuatan mengerikan yang bisa mengubah tatanan dunia baru? Itu bisa memanggil, mengeluarkan objek tertentu loh, bahkan manusia atau bahkan bala tentara sendiri. Di kisah One Piece ini kita akan menyelami lebih banyak tentang Abyss tersebut nih, mulai dari hubungannya dengan simbol-simbol kuno tersebut, kaitannya dengan buah iblis itu, hingga bagaimana entitas gelap yang menguasai bisa mengguncang keseimbangan dunia baru. Nah, Elbap berada di ujung tanduk nih. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Im sama sekarang ini? Seberapa dalam rahasia tersebut dalam kisah-kisah One Piece ke depannya? Yos, ini menarik Nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya Nakama, ya, sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini Nakama, misteri memang selalu menjadi bahan bakar yang menggerakkan kisah dunia baru dan juga One Piece ya. Setiap kali satu rahasia terungkap di kisahnya itu, dua pertanyaan baru muncul ibaratnya. Seolah semesta itu selalu menjaga keseimbangan tersebut dari misteri yang tak berujung imbang tersebut. Salah satu misteri terbesar yang baru-baru ini mencuat dari cerita One Piece di Egghead sampai ke Elbaf itu adalah Abyss. Tempat yang mungkin lebih dari sekedar portal sihir nih. Pentagram tersebut juga dikenal sebagai Cycle of Baphomet. Jika selama ini dunia One Piece telah mengenal legenda tentang para dewa dan makhluk mitologi tersebut, maka Abyss mungkin adalah pintu gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih gelap lagi. Tempat di mana kediaman sang iblis primordial, mungkin di era abad kekosongan ya. Itulah kenapa Imu dicurigai tentang hal ini. Saat pertama kali diperkenalkan, Abyss itu terlihat sebagai lingkaran sihir yang memungkinkan beberapa individu tertentu untuk berpindah tempat. Gorosei Saturnus itu menjadi pengguna pertama yang diperlihatkan menggunakan kekuatan tersebut loh. Muncul di Pulau Egghead tanpa ada lingkaran pemanggilan sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa Abyss bukan sekedar sihir teleportasi biasa, tetapi memiliki sifat yang lebih kompleks nih. Bahkan setelah Saturnus tiba di sana, ia menggunakan kekuatan yang sama pula untuk memanggil keempat Gorosei lainnya. Itu menciptakan malapetaka besar di pulau tersebut kan. Namun nama Abyss sendiri sudah cukup menggugah rasa penasaran. Dalam banyak mitologi dan kepercayaan, istilah ini kerap dikaitkan dengan neraka atau dunia kegelapan. Jika dibandingkan dengan konsep neraka dalam ajaran agama, neraka seringkali digambarkan sebagai tempat siksaan bagi jiwa-jiwa terkutuk kan. Sedangkan Abyss lebih menyerupai tempat di mana makhluk-makhluk jatuh dari surga sebelum akhirnya terperangkap dalam penjara yang kekal. Dalam konteks One Piece, apa Abyss benar-benar akan hanya sebatas sebagai portal aja atau ada dimensi lain yang tersembunyi di baliknya sendiri? Itulah yang menariknya sampai sekarang, karena di Elbaf sendiri ya Nakama, sesuatu seperti itu sudah digunakan lagi, dan kata Abyss ya baru diketahui di Elbaf sekarang sih. Karena itu gini, bukti yang mendukung bahwa Abyss itu lebih dari sekedar sihir teleportasi dapat ditemukan pada mural yang mengisahkan pertempuran Nika dan juga Joy Boy di masa lalu dengan sosok lain. Mural tersebut memperlihatkan sosok iblis raksasa yang tampaknya sedang bertarung melawan pahlawan dari masa lampau. Bisa jadi iblis itu adalah penghuni asli Abyss itu sendiri, makhluk yang tersegel dan hanya bisa muncul kembali melalui ritual tertentu. Keunikan lainnya dari kekuatan itu adalah bagaimana ia bisa dipatahkan. Dalam pertarungan di Egghead, ketika Joy membangkitkan Housok no Haki yang melalui rantai besar yang dibawa oleh Emmet tersebut, lingkaran Abyss yang digunakan oleh Gorosei tiba-tiba terputus loh. Hal ini membuktikan bahwa Abyss bukanlah kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi lebih seperti kontrak sihir yang bisa dihancurkan oleh energi tertentu, salah satunya oleh haki tertentu pula nih, seperti haki sang Joy Boy di masa lalu. Ya, itu kekuatan hakinya tuh luar biasa sih. Apakah itu pantangan dari lawan terberat dari Abyss nih? Nah, harusnya jika itu haki, apakah sang mampu untuk menghancurkan atau mengembalikan kekuatan-kekuatan
pentagram tersebut, haki sang itu luar biasa besar juga loh. Unas. Lebih jauh dari itu nakama, mereka yang menggunakan kekuatan itu tampaknya harus memiliki tanda tertentu di tubuhnya, yaitu seperti sebuah stigma ebis itu sendiri. Ini menunjukkan adanya perjanjian atau kontrak yang mengikat mereka dengan sumber kekuatan tertentu. Menariknya, ini bukan pertama kalinya loh konsep pemanggilan iblis itu muncul dalam dunia One Piece. Dalam insiden di pulau tempat Brook dulu dikirim oleh Kuma, penduduk lokal tampak sedang melakukan ritual untuk memanggil setan kan, dengan cara yang mirip dengan bagaimana Gorosei menggunakan ebis tersebut. Bisa jadi kekuatan ini sudah lama ada sob, tapi hanya beberapa orang terpilih yang dapat menggunakannya. Karena ya sosok yang paling dicurigai sebagai dalang utama dari semua itu jelas adalah sang raja dunia yang duduk di kursi kosong sana itu Im Sama. Dialah yang kemungkinan besar menanamkan stigma iblis pada mereka yang dipilihnya, memberikan mereka akses ke kekuatan itu sekaligus memastikan mereka tetap dalam kendali absolut tersebut. Lebih dari itu, Imu tampaknya juga memiliki kemampuan mengambil dan membagikan kekuatan dari mereka yang telah diberi tanda iblis itu, seperti yang terlihat dalam tekniknya yang mirip dengan Arunomi kan. Bukti lain yang menarik adalah keberadaan Cerberus dalam kisah One Piece. Dalam mitologi, Cerberus adalah anjing berkepala 3 yang menjaga gerbang neraka. Padang Ziryu dikatakan memiliki kekuatan serupa, ditambah lagi para Gorosei yang berupa menjadi sosok iblis semakin memperkuat kemungkinan bahwa kekuatan mereka berasal dari sumber yang sama, Ebis dan juga Imu teman-teman. Namun ya, Ebis mungkin bukan hanya sekedar sihir pemanggilan aja. Jika melihat dalam peta kisah One Piece, ada 2 lubang raksasa yang sangat mencurigakan, satu di Lulusia Kingdom dan satunya di Enies Lobby. Kedua lubang itu tampak seperti portal yang tidak bisa tertutup, seolah-olah ada sesuatu di bawahnya yang terus menyerot materi di sekitarnya. Bisa jadi tempat-tempat ini adalah bagian dari Ebis yang sesungguhnya, karena itu banyak yang mengaitkan ya, entah dari Uranus lah atau bahkan Mother Flame. Itu semuanya sebab akibatnya terjadi. Namun Ebis adalah sebuah pengecualian lain dan sekarang menarik karena di album juga sedang dibahas. Teori menarik pun muncul di perkataan Raja Bajak Laut Goldie Roger tentang harta karun One Piece. Dalam bahasa Jepang, ucapan Roger bisa diartikan sebagai harta karunku cari saja. Aku telah meninggalkannya di seluruh dunia, tetapi ada makna lain di baliknya. Kata yang digunakan untuk seluruh dunia juga bisa berarti dasar dunia loh teman-teman, atau dasar laut. Apakah ini berarti harta karun sejati tersembunyi di kedalaman Nebis itu sendiri? Who knows? Kemungkinan lainnya nakama yang mengejutkan itu adalah hubungan antara Ebis dan juga Impel Down. Dalam kisah Impel Down itu sendiri, beberapa level penjara yang mencerminkan neraka dari Divine Comedy karya Dante itu juga dikenal sebagai Inferno. Setiap level memiliki karakteristik yang mirip dengan mitologi tersebut, dari hutan berduri hingga kolam darah mendidih dan gurun yang gersang itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap Gorosei mewakili satu lapisan neraka itu loh di kisah One Piece. Misteri terbesar bukan hanya tentang Ebis itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana Akuma no Mi kan. Teori lama yang mungkin mendapatkan dukungan penuh adalah bahwa buah iblis sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang dikutuk, dipaksa untuk berinkarnasi dalam bentuk buah sebagai hukuman. Ini menjelaskan bahwa laut membenci pengguna Akuma no Mi, karena laut merupakan bagian dari alam yang menolak keberadaan jiwa-jiwa terkutuk itu kan. Dan juga Vegapunk sudah mengatakan jika kelahiran Akuma no Mi itu adalah pengharapan dari seseorang di masa lalu untuk masa depan dengan ambisi tertentu kan. Itulah yang menarik. Jika teori itu benar nakama, maka Imu adalah dalang dibalik semua ini. Bisa jadi ya, dia yang telah menyegel gerbang Ebis itu menjaga jiwa-jiwa itu masuk siklus reinkarnasi yang seharusnya. Sebagai akibatnya, jiwa-jiwa tersebut itu terus terjebak dalam bentuk buah iblis dan lahir kembali setiap kali pemiliknya itu telah mati. Jika Ebis itu benar-benar adalah gerbang menuju dunia lain, so mungkin One Piece adalah kunci membukanya kembali dan membebaskan dunia dari kutukan tersebut nih. Apakah Luffy akan menjadi orang yang membalikkan keadaan? Jika Roger gagal karena dasar terlalu tepat itu didatangnya, bisa jadi Luffy adalah sosok yang muncul di waktu yang sangat sempurna, membuka kembali pintu Ebis, menghadapi ancaman Gorosei dan mengembalikan keseimbangan dunia. Mungkin adalah tujuan sendiri dari petualangan dan lanjutan kisah Joy Boy. Bagaimanapun pertanyaan terbesar itu tetaplah sama hari ini. Jika terlalu lama menatap ke dalam Ebis, akankah Ebis akhirnya menatap balik nih? Di kisah One Piece penuh dengan teka-teki yang belum terjawab sekarang ini, Ebis mungkin adalah salah satu kunci utama dalam membuka rahasia terbesar dari semuanya. Karena ya teman-teman, kalau kita relatekan dengan cerita sekarang ini, di Elbaf ketika Gunko salah satu dari kesatria itu juga menggunakan kekuatan yang dikenal sebagai Ebis. Dia sendiri yang mengatakannya. Namun ketika kedatangan Shamrock bersama Gunko itu, segel pentagram itu agak cukup lain
lain dan berbeda ya dengan milik Gorosei. Itulah yang kemarin itu menjadi perdebatan, apakah berbeda kekuatan atau gimana. Namun ketika Gunko memanggil dua orang dari kesatria suci, Sen Giliham dan juga Sen Somers itu, keduanya bisa langsung datang ke tempat Elbaf loh. Nah itulah yang menarik dari kekuatan luar biasa tersebut, dan itu mungkin akan terungkapkan di kisah Elbaf kedepannya itu nanti nakama. Jadi kalau mau disimpulkan, Abyss memang bukan sekedar sebuah fenomena misteri dalam kisah One Piece, tapi mungkin merupakan kunci utama untuk menghubungkan segala sesuatu. Dan dari kekuatan Im sama, keberadaan Gorosei hingga rahasia terdalam buah iblis dan siklus reinkarnasi. Jika teori ini benar, maka Abyss adalah sumber dari segala kegelapan itu sendiri nakama, tempat di mana energi terkutuk bersemayam dan hanya mereka yang memiliki tanda khusus yang bisa mengaksesnya. Pertanyaan sekarang ini, apakah Luffy dan juga para nakama akan menemukan cara untuk memanfaatkan dan juga menghancurkan kekuatan ini? Sekarang ini ketika Gunko sudah mengetahuinya dan juga menggunakan kekuatan tersebut, jika salah satu dari kru Mugiwara tahu nih apa yang akan mereka lakukan tuh, itu menarik sih untuk kedepannya bagaimana kisah itu berlanjut. Jadi itulah tadi ya teman-teman pembahasan kita mengenai pentagram Abyss atau yang juga lebih kenal dengan Cycle of Baphomet. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir nakama. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.